Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yurdiata Radinanti dengan NIM 2108621. Saya merupakan seorang mahasiswi dari Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Prodi Penjaskesreng, Departemen Pendidikan Olahraga. Kali ini saya akan membuat sebuah tugas di mata kuliah seminar yang dimana diampu oleh Bapak Damrah dan juga Bapak Aspara Sigia. Untuk materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang permasalahan dan solusi di dalam seminar. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu problem. Problem menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai hal-hal yang masih belum dipecahkan. Sedangkan masalah sendiri berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sesuatu yang harus diselesaikan. Jadi dapat disimpulkan suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan. Dengan kata lain, masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan sesuatu yang diharapkan. Problem solving adalah kemampuan untuk menggunakan proses berpikir dalam memecahkan masalah dengan mengumpulkan fakta, menganalisis informasi, penyusunan alternatif solusi, serta memilih solusi masalah yang lebih efektif. Artinya, masalah solving merupakan pencarian solusi melalui proses berpikir secara sistematis. Dalam konteks seminar memecahkan permasalahan dalam menyajikan solusi merupakan suatu proses di mana peserta seminar mengidentifikasi, menganalisis, dan menawarkan solusi untuk suatu masalah atau isu tertentu. Proses ini melibatkan pemahaman yang mendalam terhadap masalah tersebut. Solusi adalah suatu tindakan atau rencana yang diusulkan untuk mengatasi atau menyelesaikan masalah yang diidentifikasi. Solusi dapat berupa seperti strategi, kebijakan, atau langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk mencapai perubahan positif. Dalam seminar, peserta diharapkan dapat menyajikan solusi yang dapat diterapkan, praktis, dan berdasarkan analisis yang cermat terhadap permasalahan yang dibahas. Permasalahan dalam seminar biasanya dapat mencakup yaitu yang pertama yaitu ketidakinteraktifan peserta, yaitu kurangnya partisipasi dalam diskusi. Solusinya yaitu mendorong diskusi terbuka menggunakan platform daring interaktif. Yang kedua yaitu keterbatasan waktu yang terbatas untuk presentasi. Solusinya yaitu mengelola waktu secara efisien, fokus pada poin utama, dan memperpanjang sesi jika mungkin. Yang ketiga yaitu ketidaksesuaian tema atau topik dengan kebutuhan peserta. Solusinya yaitu memperbarui tema secara berkala berdasarkan umpan balik peserta. Selanjutnya yang keempat, kesulitan teknis atau masalah teknis dalam penyelenggaraan seminar daring. Solusinya yaitu uji coba teknologi sebelumnya, sediakan panduan teknis, dan siapkan dukungan teknis. Yang kelima yaitu kesulitan evaluasi. Kesulitan dalam menilai pemahaman peserta, yaitu solusinya yaitu gunakan metode evaluasi yang bervariasi seperti kuis daring, tugas, atau sesi tanya jawab. Yang keenam yaitu ketidakjelasan tujuan. Peserta tidak memahami tujuan seminar. Jadi solusinya yaitu definisikan tujuan secara jelas sejak awal dan sertakan panduan partisipasi. Yang kedelapan yaitu ketidakjelasan materi. Materi presentasi atau diskusi tidak disajikan dengan jelas. Solusinya yaitu gunakan visualisasi, contoh konkret atau bantuan audio visual untuk mendukung pemahaman. Yang kesembilan yaitu permasalahan etika dan norma. Pelanggaran etika atau norma berlaku selama seminar.
Nah, selanjutnya yaitu solusi. Tetapkan aturan perilaku, fasilitasi dengan adil, dan tanggapi pelanggaran dengan tegas. Nah, yang ke-10 yaitu tingkat kepuasan peserta. Tingkat kepuasan peserta yang rendah. Solusinya yaitu lakukan survei umpan balik atau beradaptasi dengan perubahan berdasarkan tanggapan peserta, dan tingkatkan kualitas seminar berdasarkan hasil evaluasi. Nah, selanjutnya yaitu langkah dalam memecahkan permasalahan dan solusi dalam sebuah seminar. Nah, yang pertama yaitu pahami terlebih dahulu permasalahan, identifikasi dengan jelas permasalahan yang akan diselesaikan. Nah, pahami akar penyebab permasalahan tersebut. Nah, yang kedua yaitu penelitian dan pengumpulan data. Kumpulkan informasi relevan melalui penelitian. Nah, gunakan data dan fakta untuk mendukung pemahaman kita terhadap permasalahan tersebut. Nah, yang ketiga yaitu definisikan tujuan. Tetapkan tujuan yang spesifik dan terukur untuk solusi yang ingin dicapai. Nah, yang keempat yaitu identifikasi alternatif solusi. Bangun sejumlah alternatif solusi yang mungkin. Pertimbangkan berbagai pendekatan dan ide. Nah, yang kelima yaitu evaluasi. Alternatif solusi, gunakan kriteria yang jelas untuk mengevaluasi setiap alternatif solusi. Pertimbangkan dampak jangka panjang dan jangka pendek dari setiap solusi. Nah, yang keenam yaitu pilih solusi terbaik. Pilih solusi yang paling sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berikan alasan kuat untuk memilih solusi tersebut. Nah, yang ketujuh yaitu rencanakan implementasi. Buat rencana rinci untuk menerapkan solusi tersebut. Tentukan langkah-langkah konkret dan tanggung jawab. Yang ke-8, komunikasikan solusi. Lalu sampaikan solusi secara jelas kepada audiens seminar. Jelaskan langkah-langkah implementasi dan manfaat yang diharapkan. Nah, yang ke-9 yaitu persiapkan pertanyaan dan tanggapan. Antisipasi pertanyaan yang mungkin diajukan oleh peserta seminar. Persiapkan tanggapan yang baik dan dukung dengan data. Nah, yang ke-10 yaitu evaluasi dan pelaporan hasil. Tetapkan metrik untuk mengukur keberhasilan solusi. Lakukan evaluasi secara berkala dan buat laporan tentang hasil implementasi. Nah, yang ke-11 yaitu minta umpan balik. Nah, ajukan pertanyaan kepada peserta seminar untuk mendapatkan umpan balik. Gunakan umpan balik tersebut untuk meningkatkan solusi dan presentasi kita. Nah, yang ke-12 yaitu kesimpulan dan ringkasan. Rekapitulasi permasalahan dan solusi dan langkah-langkah implementasi secara singkat. Baik, mungkin hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika adanya kesalahan dalam tutur kata dan dalam penyikapan saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.